Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang salah seorang sahabat yang sering mendapat salam dari malaikat. Nama lengkapnya adalah Abu Najid, Imran bin Husain bin Ubaid bin Halaf al-Aslami al-Huzai, nisbat kepada kabilah Huza'ah. Imam Qutaibah ad-Dinawari dalam kitab Al-Ma'arif menjelaskan bahwa Imran bin Husain termasuk sahabat yang masuk Islam saat perang Khaybar. Sedangkan menurut Imam Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil fi at-Tarikh menegaskan bahwa Imran bin Husain merupakan kadi di daerah Basrah, juga pengajar di sana atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam Tabakat Al-Fuqaha mengutip pendapat Imam Yahya bin Said Al-Qattani menjelaskan bahwa tidak ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Basrah melebihi Imran bin Husain dalam kedudukan dan keunggulannya. Saat perang Khaybar, ia mendatangi Nabi SAW untuk berbaiat. Dan karena dia meletakkan tangan kanannya di tangan kanan Rasul SAW, tangan kanannya sangat dihormati. Ia pun bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk amalan yang utama dan mulia. Tanda ini adalah bukti nyata bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang sangat halus. Imran bin Husain adalah representasi akurat dari kejujuran, asketisme dan kesalehan serta dalam mencintai Tuhan dan mentaatinya. Meski mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhitung jumlahnya, ia sering menitikkan air mata, sambil berkata, "Mengapa saya tidak menjadi debu yang tertiup angin saja?" keluhnya sering. Orang Muslim takut kepada Tuhan bukan karena mereka melakukan banyak dosa, tidak. Setelah memeluk Islam, bisa dikatakan dosa mereka sangat sedikit. Mereka takut dan cemas karena menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, namun ibadah dan syukur mereka tidak cukup atas nikmat yang telah mereka terima. Ada suatu masa ketika beberapa sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa kami ada di sini? Ketika kami berada di sisimu, hati kami menjadi lunak. Hingga kami tidak lagi menginginkan dunia, tetapi ketika kami meninggalkanmu dan berada dalam lingkaran keluarga, anak-anak dan dunia kami, maka kami telah melupakan diri kami sendiri." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika engkau selalu berada dalam suasana seperti itu di sisiku, pasti akan muncul bidadari untuk menyapamu. Tapi, itu hanya sesekali." Percakapan itu terdengar oleh Imran bin Husain. Kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berhenti dan berdiam diri sebelum mencapai tujuan yang mulia, bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawanya. Dan seolah-olah dia tidak puas dengan kehidupan saat itu. Ia menginginkan kehidupan yang utuh, terus-menerus dan tiada henti, fokus dan selalu bersinggungan dengan Allah Azza wa Jalla. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Imran diutus oleh Khalifah ke Basrah untuk mengajar umat dan membimbing mereka memperdalam agamanya. Jadi, di Basrah dia memasang tirainya, sehingga ketika dia dikenal oleh orang-orang, mereka datang untuk mengambil berkah dan meniru teladan kesalehannya. Imran bin Husain adalah sahabat yang pernah mengalami sakit selama 30 tahun. Penyakit yang dideritanya adalah sakit perut. Selama bertahun-tahun ia merasakan penyakit itu. Namun demikian, ia adalah orang yang sabar, tidak pernah mengeluh atas sakit yang dirasakannya. Selama masa sakitnya itu ia sering didatangi oleh malaikat. Tidak sekadar didatangi, bahkan ia disapa oleh malaikat dengan ucapan salam. Pada saat demikian ia merasa senang, sebab bisa melihat malaikat. Setiap kali penyakitnya kambuh, maka malaikat akan menyalaminya. Suatu hari Imran bin Husain menemui Rasulullah SAW agar beliau mendoakan sakit yang dirasakan oleh Imran bin Husain agar penyakitnya itu bisa sembuh. Tidak lama kemudian beliau mendoakan dan Imran langsung sembuh. Ia langsung pulang ke rumah dan merasakan bahagia sebab penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun itu kian sudah sembuh.
Namun ia merasa janggal sebab ketika penyakitnya sembuh justru tidak ada satupun malaikat yang menyalaminya lagi. Imran bin Husain akhirnya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu karena penyakitmu sudah sembuh, sehingga malaikat tidak akan lagi menyapamu dengan salamnya. Mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ia meminta kepada Nabi agar didoakan untuk sakit kembali. Tidak lama akhirnya ia pun sakit kembali dan dalam beberapa hari sering disapa lagi oleh malaikat. Hal inilah yang menjadikan Imran bin Husain selalu mendapatkan salam dari para malaikat. Imam Nawawi mengutip penjelasan Imam Al-Qurtubi bahwa Imran bin Husain yang mendapatkan salam dari malaikat sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Menurut Ibnu Qutaibah, Imran bin Husain meninggal dunia pada masa sahabat Muawiyah memimpin Daulah Umayyah dan meninggal di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Dan sewaktu beliau hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya ialah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang, sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan. Karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridha dan diridainya diarak ke dalam surga, yang besarnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai beliau, dan kita mendapat keberkahan dari mendengar kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.